teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyewe di BT Avatar. Oke, ini lambur lagi ya untuk motor ini. Oke, di sini untuk cop kiprok sudah saya ganti. Ya, soket kiprok sudah saya ganti karena untuk yang lama di sini rusak seperti ini. Cari aman saya ganti, dan di sini sudah ada beberapa tulisan ya agar penjelasannya itu lebih gampang. Oke, untuk kabel ke depan sudah saya rapikan ya, tinggal dibungkus dengan isolasi. Di sini kabel pelanggaran kabel 2 yang gede yang kemarin sudah saya hilangkan, dan ternyata kabel yang itu yaitu dari input dan output kunci kontaknya dilainkan. Di sini saya sudah kembalikan ke jalur standarnya. Untuk kabel seperti ini tinggal rapikan dengan bungkus isolasi total. Di sini untuk kabel ke pengisian aki sudah saya tambah dengan kabel yang belang ini ya. Ini nanti untuk posisi skring tinggal potong di bagian sini. Potong di bagian sini, langsung sambung lagi dengan rumah skring. Untuk sementara pengecekan ini masih tanpa skring dulu ya, karena stok skring di bengkel habis. Oke, di sini saya coba setting dulu atau cari api dulu. Untuk kabel yang dari CDI, di sini ada 4 kabel. Yang pertama coil, ground, di sini pulser, dan yang satunya ini 12 volt. 12 volt ini maksudnya dari aki ya, jika ada akinya. Jika nggak ada aki, asalkan kiprok normal itu bisa nyala. 12 volt di sini yaitu output dari kunci kontaknya. Karena ya ke kunci kontak itu ada 2 kabel, merah dan oranye. Merah itu dari aki, yaitu jalur yang dari sini. Ya, misalkan skring putus, ini nggak ada arus yang masuk. Jadi di sini masih tanpa skring ya, dipastikan sudah ada. Jika nggak ada berarti kiprok yang bermasalah. Oke, di video part 2 kemarin hanya sampai di bagian sini. Ini tinggal menyambung. Lanjut di kiprok, saya bikin seperti ini ya. Bautnya sengaja dibikin seperti ini agar bisa diputar-putar dulu, belum dipaten. Oke, di sini ada kabel untuk ke ground, yang satu langsung ini untuk ke ground aki, dan di sini untuk ke ground kelistrikannya. Di sini masih berantakan, dan yang penting sudah nyala dulu. Ini bisa dilanjut besok untuk merapikan kabelnya, karena ini sudah hampir waktunya sahur ya. Di sini ground. Oke, sambung dulu dari CDI. Ini ground, langsung sambung ke kabel bagian sini. Yang penting dicari dulu ya. Di sini saya nggak akan jelaskan detail atau secara terperinci. Yang penting jika kalian menghadapi masalah seperti ini bisa searching aja atau googling aja ya, jalur kabel CDI itu udah pasti ada di Google, dan jalur kiprok, cop kiprok. Pulser di sini kemarin saya pakai dengan ini kabel hitam yang pendek dari spoolnya. Kabelnya kurang panjang, CDI taruh sini dulu. Pulser yang ini sambung ke kiprok, kabel kuning untuk lampu. Di sini cop kiprok warnanya seperti ini ya, warnanya cop kiprok biasalah, cop kiprok universal. Jangan berpatokan dengan warna kabel, cari saja untuk jalurnya. Oke, sini akan saya skip dulu untuk menyambung ini. Nanti untuk penjelasannya akan saya lanjutkan setelah ini saya tersambung semua. Ya, di sini sudah terpasang. Di sini untuk pengisian ya, pengisian kemarin yang dari spool bawah saya pakai warna hitam yang agak panjang, dan yang pendek, hitam pendek itu buat pulser. Dan ke groundnya di sini ada 3 kabel, yaitu ground yang dari ground mesin atau ground body juga sama, yaitu sambung ke ini, 1 kabel untuk ke CDI dan 1 kabel ground untuk ke kiprok. Di sini untuk ke akinya, output dari kiproknya. Untuk lampu di paralel ya, karena untuk lampu ini kiprok berfungsi sebagai penahan. 1 dari spool, 1 langsung ke jalur depan, dan yang 1 lagi ke kiproknya. Oke, untuk ini seperti ini, tinggal ke kabel coil. Kabel coil belum saya pasang karena ini akan saya coba apinya dulu. Jika tidak keluar dari sini, berarti memang CDI-nya bermasalah. Tapi sebelum
ke pengetesan di sini, dipastikan dulu semua jalur itu sudah tersambung atau terhubung dengan sempurna. Untuk kiprok, maksudnya untuk koil di sini ada di sebelah kiri motor. Jadi butuh kabel panjang untuk kabel ke ini, ke koilnya. Koil ada di sebelah sini ya. Jadi saya tambah dulu kabel ke sini. Nanti misalkan di sini sudah keluar rapi, di koilnya baru saya sambung. Oke, di sini saya starter dulu ya, cek ya. Cek dengan starter. Jangan lupa hidupkan kunci kontak. Kunci kontak di on kan, karena arus dari sini yang oranye ini sudah melalui kunci kontak. Oke, di sini untuk apinya tidak keluar. Langsung coba dengan CDI baru. Karena untuk CDI bawaan di sini sudah KW juga ya, bukan originalnya. Kabel dipastikan lagi karena di sini untuk sambungannya hanya sambungan sementara. Yang penting udah tahu jalurnya dulu, dan untuk merapikannya itu bisa di belakangan. Oke, setelah ganti CDI baru di sini api sudah keluar, tinggal sambung ke kabel koilnya. Di sini masih berantakan ya. Oke, kabel koilnya di sini untuk kabel koilnya ini juga berantakan. Ya, tinggal ya seperti ini. Yang penting udah ketahuan nyala dulu, dan nantinya ini bisa dirapikan. Groundkan ke baut mesin. Oke, matikan flash biar kelihatan. Oke, untuk koil di sini sudah mengeluarkan api juga. Tapi apinya yang dikeluarkan koil itu kurang gede. Ya, gak apa-apa lah, dicoba dulu. Ya, busi sudah terpasang dan kembali di starter. Oke, bismillahirrahmanirrahim, nyala. Oke teman-teman, akhirnya motor ini sudah bisa nyala ya. Ya, mati lagi, yang penting udah bisa nyala dulu. Nanti tinggal urusan karbunya. Di sini karbu bukan standar spin ya. Di sini karbunya juga banyak di tali, diikat pakai kawat spool seperti ini. Ini karbunya bukan original, kayaknya seperti apa ya, kode NVNCV. Karburator Mio yang dipakai. Yang penting udah nyala. Masuk, Pak Eko. Saya ulangi lagi pengecekan dari spool, lalu cek kunci kontak, in outnya normal atau tidak, lanjut ke bagian kiprok. Ini untuk yang menganut sistem pengapian DC. Jadi kiprok itu wajib normal. Lalu lanjut ke bagian CDI. Oh ya, ini tinggal tambah aki ya, karena jika tambah aki seperti yang saya katakan di video 41 di awal-awal seperti ini, itu bisa rawan kiprok jebol jika nggak ada akinya, karena kinerja dari kiprok dan spoolnya juga bisa jebol karena itu diforsir untuk mensuplai arus listrik 12 volt ke CDI untuk kepentingan pembakaran ya. Jadi seperti itu ya. Untuk merapikan dan melanjutkan full isolasi kabel gak akan saya videokan untuk menghemat durasi juga. Oke teman-teman, ini dia motornya sudah nyala, lumayan stabil. Badan kurang fit. Oke, ini kabel-kabel sudah saya rapikan ya, seperti inilah. Untuk di sini kenapa kabel yang dari kiprok saya tidak bungkus semua? Karena biasanya motor seperti ini ya, tanpa ada aki, di sini lumayan panas. Jika dibawa jalan jauh ini panas. Dan dikhawatirkan jika ini diisolasi, ditempel seperti ini, panas kena panas, takutnya untuk karet
Ini karet kabelnya meleleh, jadinya nantinya juga terjadi konsleting. Jadi di sini saya bungkus sampai di sini. Untuk kabel ke kiproknya di sini nggak saya isolasi full ya. Ya maklum juga karena cok kiproknya ini juga bukan ori. Jadi kabel-kabel ini sudah saya bungkus. Tinggal tambah sekering besok ya. Stok di bengkel habis. Kabel ke lampu belakang. Ya tinggal ini kabel ke jalur depan sudah saya pasang. Ini tinggal merapikan ya karena ada lebihnya kabel untuk yang ke koil. Untuk motornya sudah gas-gasannya sudah mantap, dan untuk lampunya juga nyala stabil ya. Jadi untuk gulengan spool lampunya ini juga bisa dikatakan sukses lah ya. Tanpa blade cek lampu. Oke, lampunya di sini juga terang. Klakson ini putaran mesin stasioner, klakson masih bisa bunyi ya, tinggal pasang aki lah pokoknya. Cek starter ya, dipencet tombol di sini untuk bendiknya bunyi, artinya sudah aman juga. Sudah aman, bendik sudah muter, berarti ini pengisiannya sudah cukup gede ya. Tinggal tambah aki, nanti pasti langsung torque jar untuk double starternya. Oke, karena di sini motornya sudah hidup, saya rasa untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.